Dan sekarang gue pengen agak sedikit membahas musik. Karena apa? Tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Kita berdua adalah termasuk orang-orang yang punya utang budi banyak sama musik. Sama musik, benar. Gue Ya kan? dibesarkan dengan musik dan gue kalau tanpa musik gue nggak bisa hidup. Betul. Vincent juga. Apa arti musik bagi lo? Arti musik adalah segalanya ya Vincent ya. Segalanya. Jadi gue, bener gue kalau nggak musik nggak ada nih, gue bisa langsung nggak, udah, gue kehilangan semangat hidup. Hampa, merenung sendirian. Kalau musik yang membuat lo semangat apa? Ada dong, lo dengerin maksudnya sebuah lagu gitu yang ketika denger tuh, gue tuh membara. suka lagu yang bikin semangat nasionalis meningkat. Apa? Pokoknya bikin semangat buat bela negara. Wah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Musik! Oh, tahu ya. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Wah, semangat banget kan? Itu setuju gue lagu yang ketika kalau kita nonton bola Nonton gitu, bola, wah, atau nonton kejuaraan-kejuaraan yang membawa nama negara Indonesia lah. bulu tangkis, tenis, semua. Ngomongin soal musik, sebenarnya musik memang punya peran sebagai alat untuk membela negara loh. Kita akan bahas bersama dua bintang tamu kita malam hari ini. Ya. Ini ada Mas Gilang Ramadan dan juga Kepala Subdirektorat Lingkungan dan Pemukiman Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI, Kolonel ARM Ferry Trisna Putra. Aduh. Kita sama ya, hijau-hijau nih Mas Gilang nggak Iya. baca dress code-nya ya. Tapi kan filosofi tanah bener tuh. Kan tadi kan waktu di belakang dibilang ini tanah. Kita sebagai pohonnya gitu ya, Mas ya. Mas, oke Mas. Selamat datang Mas Gilang, selamat datang dan selamat malam Kang Ferry. Ya. Waduh, Selamat banget, Kang Ferry. Iya, tegap lagi badannya. Gemes. Kok gemes? Aduh, jangan Mas Gilang Ramadan, tanggal 21 Juni adalah Hari Musik Internasional. Sebagai salah satu musisi senior Indonesia. Ya. Pengaruh musik lu buat Mas Gilang apa? musik sekiranya di zaman sekarang musik itu udah menjadi kebutuhan manusia. Ya. Kalau bisa semua orang yang ada di sini pun dalam hidupnya pernah mencicipi main musik dan belajar musik. Musik udah menjadi nafas. Menjadi nafas. Nafas kehidupan. Nafas sudah ada di darah kita. Mas Gilang kalau tanpa musik kira-kira akan seperti apa? Saya hidup? tidak ada darah. Nggak ada darah. Ya, jadi... Dan nggak ada penghasilan ya Mas? Drummer soalnya kan. Lu jangan terlalu jujur gitu. Kan benar jujur dong. banget ya. Tapi kalau ngomongin musik favorit, kalau Kang Ferry, musik favoritnya apa sih? Buat saya musik yang paling favorit adalah musik yang paling enak didengar, something easy. Wah, Easy listening. seperti apa Kang Ferry? Seperti lagu-lagu zaman saya SMA kali ya. Zaman 80s, Kang 90s. Ferry SMA saya sudah kerja tuh kayaknya. Seumuran sepertinya ya. Lagu-lagu apa tuh Kang? Kayak misalkan gitu, satu lagu, dua lagu lah. Saya lahir besar di Bandung. Oh, Bandung. Favorit saya Kahitna. Kahitna. Waduh. Waduh. Kak, kalau Mas Gilang sebagai drummer, kita tahu Mas Gilang kalau urusan drum. Profesor dia. Urusan drum. Urusan drum. Tapi kalau musik favorit sendiri Mas Gilang? Kalau musik tuh ya, kalau melihat musisi itu seperti saya atau musisi seperti ini, musisi itu musisi. Tapi kan di Indonesia ini banyak sekali yang musisi itu siapa aja seperti pemain musisi-musisi tradisional. Ya, sekarang musisi saya itu tradisional. lagi menggeluti itu juga. Oke. Jadi saya lagi mengayomi, menemani para musisi-musisi tradisional yang beribu-ribu itu di seluruh Indonesia. Yang sekiranya itu juga disebutnya musisi juga. Gitu. Oke. Kita lihat dulu yuk kegiatan bermusik dari Mas Gilang Ramadan. Ini dia. Ini. Melestarikan musik Indonesia, menjaga identitas dan integritas bangsa, serta meningkatkan intelektual berbangsa adalah demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Saya Gilang Ramadan, siap bela negara. Wah, nah Mas Gilang juga nih, dia pernah ternyata membuat sawah dan menjadi petani ya kalau nggak salah ya. Buat musik sawah. Ya, musik sawah. Dan berkeliling beberapa daerah. Apa musik sawahnya apa Mas Gilang? Saya berkecimpung di dunia perkusi. Di seluruh Indonesia ini ada ribuan alat musik perkusi. Dan memang di setiap pelosok itu ada musik tradisinya. Dan di setiap pelosok itu ada alat-alat musik yang memang kadang-kadang mungkin dari anak-anak yang sekarang, di zaman sekarang, yang yoi, ya tidak mengetahui alat-alat Indonesia, alat-alat perkusi yang sebegitu banyak. Nah saya memang lagi sekarang ini memang lagi terus berkecimpung di dunia musik tradisional yang sudah sekarang puluhan tahun juga. Dan saya Mas Gilang kayaknya ngantuk ya Mas? Enggak, cara ngejelasinnya Gitu ya, sorry Mas. Ya lanjut Mas. Nah, udah gitu, tapi kan ritmenya banyak. Ya dia agak tinggi dia. Jadi naik tinggi. Nah, semakin banyak. Iya, terus. guyon. Nah, musik tradisi ini kan ritmenya ada banyak sekali. Nah, dari semua ritme ini kita namakan apa ya? Pada saat itu aku lagi ini, kita ngobrol dulu berdua ya. Gak apa-apa, kita nguping aja. Jadi lagi melakukan workshop klinik di Amerika, terus mereka menanyakan, itu nama ritmenya apa? Ritme Indonesia. Iya apa? Tapi apa? Apa ya? Kalau bahasa Sundanya ngahulang. Ngahulang. Tahu nggak ngahulang? Enggak. Ngelamun. Oh, ngelamun, nahuleng. Udah akhirnya saya namakan apa? Sawah ritme sawah. Oke. Kenapa ritme sawah? Karena saya bilang di seluruh Indonesia, di seluruh daerah yang saya lihat tetabuhan ini pasti ada sawahnya. Tapi ada juga guyonannya. Apa tuh? Saya bilang kalau ingin bisa mainkan ritme sawah harus makannya nasi. Karena orang Indonesia kalau belum kena nasi, belum makan. Iya. Kebanyakan kena nasi diabetes. Bahaya juga ya. Jangan kebanyakan makanya harus cukup. Iya benar. Iya. Dengan segala keistimewaan musik Indonesia dan dunia, sebenarnya apa ini hubungan musik Indonesia sebagai alat bela negara? Mungkin Kang Ferry bisa menjelaskan. Nah, jadi begini ya. Kok jadi serem ya? Kang, ya? Jadi begini ya Mas ya. Menurut kami musik sebagai pembela. Apa sih? Jadi musik kita, musik yang ada di Indonesia ini harus menjadi suatu alat yang bisa mempertahankan budaya kita dari pengaruh budaya-budaya luar yang tidak semuanya cocok di kita. Iya, betul, setuju. Kan sekarang ini udah banyak sekali negara dari negara inilah, negara itulah. Nah, dengan musik Indonesia ini kita kan zaman dulu kan digaungkan menjadi musik di tuan rumah di negeri sendiri. Kita juga di sini harus bisa, dan pemusik-pemusik yang ada ini kita harus mampu bersaing dengan musik-musik yang masuk. Berarti kualitasnya harus oke. Berarti harus serius, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah semangat bela negara. Dan tentu saja dengan musik itu kita bisa ekspansi ke negara lain. Betul sekali. Setuju. Itu yang dilakukan oleh Korea ya, Kang Ferry? Iya, tapi juga Indonesia juga sudah. Saya pernah sekolah di Peacekeeping Centernya Malaysia. Itu dia memutarkan lagu-lagu. Saya lihat ini kok yang lagunya Sheila on Seven, kok ini lagunya Padi, oh ini Club 80s ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Lagu apa? Dan yang paling dari 1,5 jam itu dia musik playlistnya dia nyanyikan, paling ada satu lagu Malaysia yang apa? Ku bilang di alam biru. Masih yang dulu ya, yang itu aja. Sisanya lagu Indonesia semuanya. Jadi berarti musik kita tuh bisa gitu, bisa bersaing dengan negara lain. Betul. Kenapa enggak gitu loh. Iya, setuju. Ayo gitu, orang Indonesia itu saya lihat udahlah smart banget. Ini contohnya. Dan musik juga sebagai pemberi semangat di era perjuangan. Tapi apakah di era sekarang ini dapat menjadi semangat juga untuk kesadaran untuk bela negara? Musik seperti apa sebetulnya, Kang Ferry? Bisa. Zaman dulu kan kita selalu mengagungkan musik-musik yang bernada semangat. Misalnya lagu Mars, lagu-lagu
Perjuangan, Halo Bandung, Maju Tak Maju Tak Gentar. Gentar. Dengan kita yang ada sekarang ini kan ada lagi yang seperti tadi dinyanyikan. Garuda di Dadaku. Garuda di Dadaku, terus Merah Putih, lalu Terpesona. Iya. Terpesona. Iya itu juga, itu. iya. Tapi itu Saya mesti kayak gini ya, semangat. Ya, langsung otomatis. Langsung otomatis ya, Kang ya. biasa kalau tentara terpesona langsung begini. Ya, coba ya langsung. Nggak usah, jangan. Yang kayak gitu Jadi, kan. Yang kayak gitu ya, Kang. Ya, selain itu kita juga dengan menggunakan musik Indonesia, kan kita bisa mengharumkan negara kita. Iya, betul, setuju. Beberapa macam kelompok paduan suara kita, grup-grup musik kita, para musisi kita kan sudah banyak berbicara di dunia Ya, internasional. jadi juara ya, Kang. Iya, jadi juara. Dan sekarang mari kita perbanyak lagi dan kita lawan itu yang dari negara-negara lain yang masuk ke kita dengan kualitas musik Indonesia yang sangat tinggi, yang bisa sejajar ataupun lompat Di atas. Kang Ferry sendiri main musik nggak? main. Main ya? Main alat Saya apa, Kang? main saksofon. Wow. Main saksofon. Boleh pinjam nggak saksofonnya? Bukan bekas orang. Oh iya, lupa. Yang itu aja. Pandemi. Saxophone. Itu biola. biola. Tapi Kang Ferry, gimana melihat perkembangan musik Indonesia di era milenial sekarang ini nih? Ya, kalau saya lihat anak sekarang ya sangat diuntungkan oleh teknologi. Iya, banget. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, kalau zaman dulu kita dengar musik tuh dari Kaset. sekarang sudah CD, dengan Puter pakai podcast, pensil. apa segala macam. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi digital, kita bisa memanage musik dari katakanlah dari suara yang begini menjadi begini, Ya. dan yang begini menjadi dan lebih bisa memadu padankan lagi kreativitas yang mereka punya. Ya. Tapi sayang, mereka itu agak kurang menyentuh musik tradisional Indonesia. Iya. Nah, anak-anak muda sekarang ayo deh, kalau misalnya mau cari inspirasi, nggak usah lari kemana-mana. Di negara kita tuh ribuan macam inspirasi terdiri dari musik-musik tradisional kita tuh. Kita angkat satu demi satu. Itu bisa jadi musik yang berkualitas. Amin. Kalau Mas Gilang, ini Ritme Sawah sendiri nextnya atau akan ada sesuatu kah? Ya walaupun sekarang belum bisa konser atau pagelaran ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada peluang untuk memperkenalkan diri mungkin lebih gampang sekarang. Karena sekarang kan orang seluruh dunia lagi anak-anak, terutama anak-anak muda, lagi pada pegang handphone ya. Digital ya. Ya kalau sekarang saya ingin memperkenalkan, dan saya lagi melakukan juga untuk memperkenalkan Ritme Sawah ini, ritme seluruh tradisional yang ada di Indonesia ini. Ada yang konsepnya saya lagi memadukan dengan EDM. Oke. Ritme Sawah, tradisi. Terus saya membantu juga memperkenalkan musisi-musisi tradisional ke mana lah, ke Vancouver atau kemana sekarang Fusion ini memang, ya jadinya ya? Ya, jadi fusion lah. Sama tidak ada bedanya dengan ritme-ritme yang ada di Latin. Ya. Cuman kalau Latin ini kan beragam negara ya. Iya. Brazil, Cuba, Venezuela. Kalau Indonesia satu gitu kan. Semuanya gitu. Saya namakan Ritme Sawah gitu. Itu banyak banget gitu, nggak ada habisnya. Jadi kalau seandainya nanti si Ritme Sawah ini mungkin bisa kolaborasi sama siapa? Beyonce, itu hanya ritme aja, belum notasinya, belum segala macamnya. Tapi ini sih kita harus mempunyai kesadaran aja mau atau enggak gitu doang. Enggak dibilang susah ya, enggak, bukan susah, cuman mau atau enggak itu doang. Enggak ada yang susah. Dulu juga yang musisi-musisi dimanapun juga cuman mereka melakukan continue, tampil akhirnya dikenal. Gitu aja. Oke, terakhir mungkin harapannya untuk musik Indonesia dari Kang Ferry, abis itu Mas Gilang. Oke, saya ingin musik Indonesia ini bisa sejajar dengan musik-musik dunia. Amin. Ya, intinya apa yang kita punya dari negara kita itu bisa kok diekspor menjadi suatu musik yang berkualitas. Amin. Jadi harapan kita dengan semangat bela negara, semangat pantang mundur, semangat tekun, semangat belajar, para pemusik-pemusik Indonesia ini bisa belajar sehingga bisa sejajar dengan pemusik negara lain. Amin. Jadikanlah musisi dan musik Indonesia menjadi musisi dan musik yang mendunia. Dan satu lagi pesan saya, percaya diri akan kemampuan, percaya diri akan hasil karya sendiri. Jangan sekali-kali kita melaksanakan plagiat. Ini termasuk
pesan ya. Ini pesan untuk generasi muda juga ya, penerus bangsa supaya semakin mengembangkan terus kemajuan musik Indonesia ya. Iya. Kang, ya. Mungkin dari Mas Gilang mau nambahin? Ya sekarang anak-anak sekarang itu kan mungkin udah pada kreatif ya. Cuman mungkin masih banyak yang anak-anak itu di musik mungkin terkesan masih copycat gitu. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang ini kalau kita memberikan wawasan lebih luas, mereka tentunya akan kreatif dan akan lebih jauh lebih eksis, bukan main di kandang aja ya. Tapi bisa main di seluruh dunia. Saya rasa cuman akan memberikan informasi aja kepada anak-anak ini yang nantinya akan pasti akan jauh lebih kreatif. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih Kolonel ARM Ferry Trisna Putra dan juga Mas Gilang Ramadan sudah hadir dan datang di Tonight Show malam hari ini dan memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk para generasi muda Indonesia. Sehat terus Kang, sehat terus Mas Gilang. Sehat terus Tonight Lovers. Thank you buat My Own Music. Kita pamit sekalian ya. Yes. Saat malam. Selalu bangga musik Indonesia.